Baik pemirsa, menarik sekali perbincangan kita terkait materi istiqomah yang disampaikan oleh guru kita tadi, Mukarram Ustaz Haji Ali SAG MPD. Nanti kita akan lanjutkan Ustaz setelah jeda iklan. Baik Ustaz, ini pertanyaan selanjutnya. Saya ingin menyanyikan hadis yang Ustaz sampaikan tadi itu. Ahabbul a'mali ila Allah azza wa jalla adwamuha wa in qalla. Jadi ini bisa diberikan contoh Ustaz kepada kita dan pemirsa berada di rumah. Ini contoh yang mungkin sederhana, yang mungkin bisa kita lakukan. Apakah ada ibadah-ibadah atau amalia-amalia seperti apa yang bisa kita lakukan secara istiqomah, dan tentunya ibadah yang kita lakukan secara istiqomah ini harus berkualitas. Yang saya sampaikan tadi, ketika kita sudah melakukan itu secara istiqomah, kemudian berkualitas, kan tentunya kita mendapat semata-mata mengharap ridho Allah, dan itu akan menjadi ganjaran bagi kita untuk mendapatkan pahala. Ini seperti apa Ustaz? Ya. Kalau contoh, ya, banyak. Kadang-kadang kita orang kaya. Betul. Dahulu kita untuk menjadi kaya itu bersikap kikir terhadap diri, pelit. Karena umumnya orang kalau ingin menabung itu pasti mengurangi jatah pengeluaran. Nah, jatah pengeluaran itu berarti kita mau tak mau harus kikir terhadap diri, kikir terhadap orang lain. Iya. Nah, bagaimana pelit itu saja. Pelit. Itu rata-rata dalam proses awal. Nah, namun ketika kita sudah berhasil, maka kita harus pandai membagi. Kita ini kan kadang-kadang hidup hanya bisa mengalih dan menambah, tapi tidak bisa membagi dan mengurang. Nah, jadi ketika sudah jadi tercapai cita-cita itu, jangan lagi kita hanya menambah dan mengalih, tapi juga harus pandai membagi dan mengurang. Nah, hanya saja kadang-kadang orang tak bisa langsung menjadi besar dalam pengorbanan, pengurangan, dan pembagian itu. Mau tak mau dia harus belajar dari yang kecil-kecil. Betul. Jadi adwamuha wa in qalla. Terus menerus meskipun sedikit. Ya. Memang bagi orang yang terlanjur ditakdirkan Allah bersifat kikir dan pelit, itu akan susah itu. 1 rupiah pun ibaratnya dia akan susah mengeluarkan, apalagi pedagang. Pedagang itu berapa sih untungnya? Pulpen Pak Ustadz ini harganya misalkan 5.000. Dia paling untung 500. Nah, terus dia datang orang minta sumbangan dikasih 5.000. Lama dia mencari keuntungannya, baru tembus dapat untung 5.000. Nah, itu kalau tidak dididik, tidak dimulai dari start yang kecil, mulailah dari yang kecil nanti akan menjadi besar. Kalau dari yang kecil tidak bisa akan susah. Maka bagi kita yang tidak terbiasa bersedekah banyak, mulailah dari yang kecil. Yang tadi misalkan kalau kita Jumatan datang ke masjid, yang semestinya dalam leveling kita orang kaya itu 100.000 per kali ke sana, karena kita biasa 5.000 dulu, main 5.000 sudah hati lebar. Karena manusia itu memang untuk menuju kepada kebaikan dia kadang-kadang perlu proses. Nah, 5.000 besoknya lagi nambah. Yang penting terus-menerus ada. Nah, itulah yang dimaksudkan tadi adwamuha wa in qalla. Seperti itu, Ustaz. Iya, baik. Jadi ini penting sekali Ustaz ya, penting harus melatih dan kita harus belajar sebenarnya Ustaz. Iya, dan itu juga Ustaz pasti akan banyak cobaan. Karena di kehidupan kita sudah Allah takdirkan positif dan negatif. Iya, baik. Dan positifnya itu ada pada diri kita, negatifnya juga ada. Dan negatifnya itu biasanya juga oleh faktor eksternal. Iya, di antaranya lingkungan. Iblis kan sudah diciptakan oleh Allah. Dan juga mungkin manusia yang selalu mempengaruhi. Dan sesungguhnya dalam catur kehidupan ini, dalam percaturan hidup ini selalu berjuang. Karena Allah sudah memberikan takdir kepada diri kita yang hidup di dunia, ada pengganggu namanya iblis. Iya, baik Ustaz. Jadi kita jeda iklan dulu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Cahaya Ramadan akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.